alhamdulillah telah menyelesaikan musafirnya saudara kita, badal saya dari barat, yaitu dari Mojokerto, dari sekian lama kemarau panjang, kemarau suluk dan musafir. Ini alhamdulillah semoga menjadi pembuka bagi ikhwan-ikhwan yang akan mengikutinya nanti. Saya demikian kangennya, sampai-sampai saya ingin musafir sendiri atau suluk sendiri, tapi ternyata kekangenan saya ini terobati dengan mendadak minta izin untuk suluk, untuk musafir. Alhamdulillah saya senang sekali, dan itu dilakukan oleh seorang badal yang inisiatif sendiri, seorang badal yang patutlah kita mensuri tauladaninya. Jadi saya tidak khawatir dengan majelis ini karena adanya yang musafir. Tidak khawatir hubungan mesra majelis zikir As-Sufia Muntaromnya ini. Saya ingin memastikan baik-baik saja dengan Allah, dengan adanya wakil kita ini. Mari kita dengarkan bagaimana kisah-kisahnya, terus pesan-pesannya selama musafir, ya. Apa saja karena selalu indah didengarkan. Apa saja, apa sakitnya, ini, melepuhnya kaki, selalu indah didengarkan. Lebih-lebih ada ini hal-hal yang kabar-kabar itu malah lebih mengobati rasa rindu kita kepada untuk tatmuhan. Saya berikan waktu seluas-luasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah musafir dari Allah itu datangnya mendadak. Hari Rabu pagi jam 4 pagi itu saya tidur. Terus jam 5 kurang bangun. Di dalam tidur yang sedikit itu saya bermimpi musafir 3 hari. Dengan 2 orang Ikhwan Western, lalu pamit ke Pak Edi, diganti yang satu diganti oleh Ikhwan dari Situbondo. Tapi pada akhirnya saya berjalan sendiri. Saya mengartikan saya harus musafir sendirian. Perintah itu kemudian di hati ini rasanya sudah tidak ada kekhawatiran apa-apa. Jika saya harus musafir, tapi sendiri. Terus saya hitung, ini rombongan dari Mojokerto itu datangnya Minggu pagi, majelis Sabtu, sekarang hari Rabu. Berarti saya harus berangkat malam nanti. Sudah saya berangkat malam nanti. Kemudian langsung datang
bisikan-bisikan, nanti urusanmu gini ini belum selesai. Saya jawab, saya selesaikan dulu. Pada akhirnya saya siap-siap, karena mendadak persiapannya pas jam 5 ketika ikhwan-ikhwan berkumpul itu saya baru selesai persiapan. Nah, yang menguatkan satu lagi perintah itu kan kadang kalau mengartikan saya ini benar apa tidak itu terus ada yang menguatkan. Itu salah satu ikhwan dan cerita waktu berkumpul itu. Saya harusnya Pak itu ada 2 pasien hitam yang harus dihitan jam 4. Tapi mendadak semuanya maju dua-duanya jam 2. Berarti saya ini cuma disuruh untuk melepas barang-barang itu, melepas musafirnya sampeyan. Saya langsung berarti benar ini perintah dari Allah ini benar-benar kamu pas ini. Bisa saya tambah yakin. Kok bisa Pak dua-duanya minta maju, berarti jam 4 saya sudah longgar. Karena ikhwan ini baru, belum pernah musafir itu, karena saking khawatirnya dengan saya dibekali banyak obat. Oh, ini kan bukan saya yang berarti ini emang disuruh Allah untuk bawa. Sudah saya bawa. Salah satunya katanya ini Pak untuk asam urat. Aduh, saya ini kalau di jalan tidak makan apa-apa, kok bisa asam urat. Terus berangkat ya, pas maghrib itu sholat maghrib terus kemudian berangkat. Nah, enak itu jalan itu. Ini saya mau ngebut supaya nanti paling tidak bisa sampai di Buduan sehingga cepat itu. Saking semangatnya akhirnya tidak terasa. Setelah 20 kilo itu saya tempuh dalam jam 6 sampai dalam 6 jam. 20 kilo itu saya tempuh dalam 6 jam. Akhirnya kaki lecet. Aduh, ini drama sudah dimulai. drama sudah dimulai. Lecet, aduh ini tidak bisa jalan sudah karena pas persinggungan dengan alasnya ini. Loh kok tiba-tiba Allah nyediakan sandal pas berpasangan 2. Akhirnya saya ganti pakai sandal itu. Enak sudah. Meskipun lecet tapi tidak kena lecetnya, sudah bisa jalan. Tapi sudah terasa sakit kaki. Saya mulai nyeret-nyeret karena itu mau ngejar itu supaya tidak terlalu malam sampai di sini. Setiap lewat kuburan itu hati ini nyeletuk. Yang ada di dalam sana, jangan khawatir. Ya, yakini bahwa Allah itu Maha Pengampun. Saya yakini Allah Maha Pengampun, sudah tidak usah khawatir. Itu hati nyeletuk seperti itu. Setiap lewat kuburan itu nyeletuk seperti itu. Saya ingat ya, ini pesan yang merupakan seperti itu. Nah, karena sudah di hari pertama itu karena sudah lecet sudah mulai yang kaki ini tidak enak, itu akhirnya setipnya mulai pelan. Kaki mulai diseret. Awal begitu sudah jalan ya enak, ya sakit-sakit ini. Nah, terus kalau sudah mulai drama itu kemudian di malam itu jam 12 malam, jam 2 malam itu di telinga ini ada yang membisiki idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Saya cuma mengambil arti, tidak mau mengira-ngira, mengambil arti fasabbih bihamdi rabbi, maka
wastaghfir, maka minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Lalu diberi pemahaman bahwa setiap langkah kaki kanan dan kiri itu yang merasakan sakit itu berguguran dosa-dosa. Itu yang datang ke pemahaman ke saya. Jadi ternyata musafir saya ini disuruh untuk astaghfir, disuruh untuk minta ampun. Caranya yaitu setiap langkah kaki yang sakit itu dosanya berguguran. Itu yang datang pemahaman kepada saya. Jadi setiap sakit itu kerasa enak, akhirnya dosa berguguran, dosa berguguran meskipun merasa sakit. Di hari kedua pagi itu sampai di Kota Bangil, kaki semakin berat, aneh ini. Ternyata asam urat saya kambuh, kok aneh, asam urat ini nggak bisa kambuh, nggak makan apa-apa. Tadi yang saya bilang ke dokter itu, masa saya kambuh, nggak makan apa-apa, nggak berjalan. Ternyata dikasih oleh Allah kambuh asam urat ini. Jadi akhirnya bukan hanya nyeret-nyeret, kalau dipakai jalan itu rasanya badan ini panas dingin akhirnya. Sampai jam setengah 10 nggak kuat, saya istirahat di masjid sambil sampai sholat Jumat. Mulai itu sudah hari kedua itu sampai malam juga hanya gitu. Terus ya rasanya kalau mau jalan pertama itu beratnya minta ampun, ya sudah lecet, terus ditambah ya asam urat. Saya ingat-ingat ini kok bisa. Berarti saking banyaknya dosa saya, sehingga semakin sakit ditatakkan kaki, maka semakin banyak dosa yang berguguran. Itu yang datang ke pemahaman saya. Terus berpapasan dengan banyak para pemusafir yang sudah lama itu kan, sudah kelihatan dari bentuk keluar tubuhnya itu sudah bulat itu. Oh, ini sudah lama berarti. Sudah lama ini di majelis ini kita banyak kemudahan. Bisa jadi musafir kita yang hanya 3 hari, 7 hari, 10 hari itu mudah dibandingkan musafirnya mereka. Tapi itu loh bisa mengantarkan kita kepada Allah. Padahal cuma 3 hari, 7 hari, 10 hari. Rasa syukur saya itu bertambah-tambah. Beruntunglah kita punya pembimbing yang meskipun hanya musafir 3 hari, 7 hari, 10 hari itu mampu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah istirahat hari ini, hari terakhir, hari ketiga, setelah istirahat sholat zuhur, saya mulai jalan. Beruntung setiap pagi sampai siang itu Allah kasih kemudahan. Itu matahari itu selalu tertutup oleh awan. Saya lihat kok awannya pas ya di jalurnya matahari itu. Selalu hampir tidak kebagian teriknya matahari, hampir ya kebagian hawa panasnya aja. Tapi ya memang mungkin musim hujan. Jadi cuma kena panasnya hawa aja, tidak sampai kena teriknya matahari. Terus terakhir siang itu rasanya zuhur itu malas untuk melangkah karena sakit. Tapi saya paksa, jam 12:30 saya mulai zuhur tadi itu melangkahkan kaki. Hati ini kemudian nyeletuk, Allahumma nyeletuk hati ini.
sampai mulut ikut bicara, ikut menggunakan lagu. Lalu rasa rumput-rumput itu juga berkata seperti itu, sampai saya tidak bisa menahan air mata. Di jalan itu bercucuran, saya keluarkan sarung, saya tutupi karena banyak orang lewat, nggak bisa menahan. Kemudian kerikil-kerikil itu seakan berebutan, injak saya. Karena nggak kuat saya berhenti. Terus istirahat, sholat asar, jalan lagi. Hanya beberapa meter, seperti itu lagi. Rumput-rumput, kerikil-kerikil itu. Kadang tanaman-tanaman itu minta dielus dengan tangan. Nggak kuat lagi saya. Akhirnya pandangan saya arahkan ke sekeliling, biar enggak kalau ke sana enggak kuat rasanya. Bayangan saya waktu seperti itu, saya sudah di sini, sudah saya bersimpu di kakinya Murabiah. Karena waktu memandang, merasakan labbaik Allah. Sekian cerita dari saya. Ya. Benar tidaknya saya juga tidak tahu. Mohon penjelasan dari guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buka itu ayat tadi, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fadan fasabbihu bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana Al-Fatihah. bukan Coba terjemahannya. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wara'aital ladzi yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Ya. Atas lagi. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ini perjalanan musafir ini yang Ustaz akan lakukan dalam rangka surat ini. Saya senang kalau sholat itu nanti ditaruh di setiap sholat, ditaruh di rakaat kedua ayat ini, karena saya mempunyai surat sendiri hasil dari riato saya, yaitu Al-Insyirah yang saya, itu bagian saya, sedangkan bagiannya Ustaz Nabhan ini An-Nasr. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, orang yang mempunyai ilmu
dan mempunyai kekayaan yang lebih, ini sangat sulit untuk masuk ke surga. Untuk dapat ridho Allah itu sangat sulit. Mohon jangan ditafsirkan mentah-mentah ya omongan saya sekarang ini. Kecuali dia dapat syafaat dari yang lain, syafaat dari hewan-hewannya yang lain. Tapi yang dialami oleh Ustadz Afhan ini luar biasa, suatu pencapaian yang luar biasa. Sekarang dia dalam kondisi yang bagaimana dia itu bisa menikmati benar musafir ini. Tidak sama musafir itu kalau dilakukan di situasi yang lain. Pertolongan Allah dan kemenangan itu ya sekarang ini sudah. Sekarang ini saya sudah ridho dengan ikhwan saya, ini badan saya ridho seridho-ridhonya. Saya ingin banyak bercerita ya, tapi saya tak cerita sendiri ke orangnya. Yang mau nimbrung, mau kuat melean ya tidak apa-apa, nimbrung di sekitarnya. Yang mau pulang nggak apa-apa, karena memang ini khususnya untuk Ustadz Afhan, untuk badal saya ya. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ini menjadi jalan yang baru bagi beliau yang dulunya benar-benar tidak mengenal ini. Iya. Pertama kali bertemu saya ya salaman langsung ke dalam. Iya. Nggak ngurus, pokoknya nggak kenal. Iya. Sekarang menjadi sesuatu yang sangat berbeda sekali. Kalau misalnya dibandingkan ikhwan yang lain, ini saya tidak meremehkan yang lain ya. Iya. Cintanya luar biasa. Kita itu bisa menikmati majelis ini dari Allah lewat beliau. Yang kita dudukin sekarang, yang kita duduki itu lewat beliau. Jadi pantas sekarang ini seperti ini, dan dia sangat rela. Bahkan pada kondisi yang lebih buruk dari sekarang ini, saya yakin dia kuat. Saya yakin, makanya saya sangat ridho sudah. Ya, bahkan dalam kondisi yang jauh lebih buruk dari ini. Intinya lah, mau jadi debu sudah terserah sudah. Ya. Ini sinyal yang baik yang kedua. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Saya tidak mau meremehkan badal yang lain ya. Pak Sis, Saborana, Targani, terus Kebuhari, engki. Tapi saudara bertiga menjadi saksi juga kan? Apa yang kita duduki di ini? Iya. Ini sudah sosok manusia yang sanggup berjual beli benar dengan Allah. Saya harus akui itu, kita harus akui itu. Ya, siapa yang berani berjual beli seperti beliau ini? Di sisi ini beliau kita akui ya, di sisi ini ya, di sisi ini. Semoga yang lainnya mewakili di sisi yang lain. Amin.
sehingga kita masih tetap bersama-sama. Tapi saya mengharap ridhonya dari Ustadz Afhan juga, meridhoi ikhwan-ikhwan yang lain, teman-teman badalnya yang lain yang masih butuh syafaat, disyafaati. Kalau misalnya mempunyai stok syafaat, itu bagi-bagi supaya tetap bersama-sama dari sekarang sampai akhirat gitu. Sampai bahkan sampai alam-alam selanjutnya. Ya. Ini menjadi sinyal yang baik berbondong-bondong ini. Saya tidak melihat dari sisi manusianya yang berbondong-bondong. Ya sudah, itulah, itu hak Allah nanti. Ya, tapi saya melihat semua yang dilewati sekarang oleh Ustadz Afhan adalah tempat-tempat yang diberkahi. Mulai musafir ini akan menjadi tempat yang diberkahi. Dan saya melihat yang berbondong-bondong ini adalah berguguran dosa-dosanya yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh kaki, yang dilakukan oleh hidung, mata, semuanya itu dibersihkan oleh Allah. Ini yang disebut dengan berbondong-bondong. Jadi anggota badannya juga ikut berbondong-bondong begitu, berbondong-bondong untuk tunduk kepada hatinya, bahkan kepada nafsunya, kepada keinginannya sudah bersih. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Maka bertasbihlah dalam dengan Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima tobat. Ini menunjukkan sinyal yang paling baik ya, dari sekian sinyal-sinyal itu yang paling baik. Kenapa? Karena beliau tidak butuh istighfar yang banyak, tidak butuh berhari-hari waktunya, karena ke depan kalau salah langsung ditegur, pasti langsung diampuni. Salah langsung diampuni, salah langsung diampuni bersamaan dengan teguran itu. Ini tidak banyak orang yang bisa seperti ini, tidak banyak ya. Kadang kalau ikhwan itu butuh jeda, diberi tangguh dulu, mungkin mau bertobat dari Kalau ini bukan, langsung teguran. Mulai malam ini saudara kita ini akan seperti itu. Setiap tingkah lakunya akan dibimbing terus oleh Allah. Keliru sedikit akan ditegur langsung, berikut pengampunannya. Saya kira itu dari saya. Saya mungkin ingin istirahat yang ini ya, yang musafir ini, atau masih ingin sendaguro dengan yang lainnya di gazebo atau di mana, terserah. Tapi ya sambil dipijiti lah ya. Yang mau nimbrung kan mahal loh, harganya hanya mijit-mijit saja ya. Ya mananya ya, ya bisa ngambil karpet, mungkin mau di gazebo atau di ini beranda depan ini ya, beranda depan kasih karpet, atau di gazebo, terserah, bebas. Saya kira itu saudara-saudara, silakan mengikuti jejak beliau. Tapi saya cukup terobati dengan musafir kali ini, karena musafirnya petingginya As-Sufyan Mutaromnya, musafirnya itu cukup terobati ya. Lebih-lebih ada yang menyusul nanti, entah Fendi ya, entah dengan siapa gitu ya, nggak apa-apa. Karena kita ini tidak punya jalan lain. Kita kadung kecebur melewati jalan ini. Kadung tahu, jangan pura-pura tidak tahu bahwa jalan ini itu benar. Masa saudara mau pura-pura tidak tahu? Yang lama-lama ini ya, jangan pura-pura tidak tahu. Masa misalnya melihat Allah itu sosok tidak tahu itu lewat gitu.
Gimana kira-kira perasaan Allah itu kira-kira? Ya, udah. Silakan kabari kepada yang tidak datang sekarang. Asis, Tadgani, ngabari untuk memberi semangat yang lain. Ya, kita sudah lewat corona ini, sudah mulai harus suluk musafir itu ya, cicipi yang belum mencicipi ini Mas Saiful belum ini rela oh iya katanya Mas, rela katanya ya. Mari kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan berdoa bersama ya. Alhamdulillah. Ya Allah, puji syukur kepadamu yang telah memberikan kekuatan kepada saudara kami untuk menyelesaikan musafirnya dalam rangka mengamalkan salah satu kalammu yang suci, yakni fasiru bil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fasiru bil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fasiru bil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dekatkan apa yang sudah dilekatkan, jangan dicabut lagi, sehingga bisa memberikan syafaat kepada orang-orang sekitarnya, kepada ikhwan-ikhwan yang lain yang masih banyak kotoran-kotoran, sehingga tetap bersama kami, sehingga kita dipertemukan dan mendapatkan perlindungan dari payung Rahman dan Rahimmu di padang mahsyar nanti, dengan syafaat-syafaat saudara-saudara yang unggul-unggul menurutmu, dan menyafaati kepada saudara-saudara kita yang belum unggul-unggul. Ya Allah, persatukan kami dalam ikatan cinta karenamu, bersaudara karenamu, bersahabat karenamu, kenal karenamu, silaturahim karenamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin binadil qabuli bi du'a rasul bi nuril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ina minta tolong sediakan biar mencicipi, meskipun sudah kenyang, mencicipi sedikit lah. Yang jemput. Yang jemput lagi ya. Wih, kalau paen. Ya, saya kira itu yang yang dari luar. Mungkin ini kita tutup ya, Man ya. Ya Halawi, Nyi Rika, saya tutup, saya pamit, semuanya di sini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.